bulan-bulan yang indah, bulan yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat pada hari ini? Oke, jadi pada pagi hari ini kita nanti akan melakukan presentasi kelompok berkaitan dengan tugas praktek yang sudah kalian buat. Nah, sebelum presentasi kelompok, maka atas baiknya pada pagi hari ini kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan. Siap, gerak, doa mulai. Nah, setelah kita melaksanakan doa, maka kita juga akan mengawali dulu sebagai generasi masa depan di Indonesia. Maka kita wajib menyanyikan lagu Indonesia. Oke. berdasarkan alat-alat pertanda fisika yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok berdasarkan kesepakatan bersama. Oke, kemudian apa saja nanti yang harus ditampilkan pada pagi hari ini adalah yang pertama, yang nanti dinilai pada pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama adalah berkaitan dengan kompleksitas atau berkaitan dengan kerumitan alat yang sudah dibuat. Poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua itu adalah pada saat
presentasi. Jadi performan atau penampilan pada saat melakukan presentasi. Jadi pada saat presentasi maka upayakan semuanya aktif tampil, semuanya berbicara dan menggunakan suara yang lantang atau keras. Oke. Kemudian yang ketiga berkaitan tentang kekinian alat atau kemanfaatannya di masa yang akan datang. Oke. Yang keempat berkaitan tentang kerjasama kelompok untuk menghasilkan alat-alat yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok berkaitan dengan alat musika sederhana. Dan yang kelima berkaitan tentang ketepatan waktu penyajian maupun berkaitan dengan portofolio tugas yang sudah dihitung. Bisa dipahami? Oke. Nah, untuk mengawali pada pagi hari ini maka nanti saya persilakan untuk masing-masing kelompok mengambil undian untuk tampilnya nanti pada urutan berapa. Silakan untuk masing-masing wakil mengambil salah satu. Silakan. Ada lagi yang belum ngambil? Ya. Silakan untuk yang nomornya masing-masing dibuka. Sudah? Oke. Nah, sekarang untuk yang ini berdasarkan nomor. Oke, nanti akan mempresentasikan apa tuh? Oke, dispenser sederhana. Oke. Kelompok 2, yang nomor 2. Oke. Nah. Oh iya, jumlah hidrolik. Kemudian yang nomor urut 3. Oke, presentasikan. Wah, tidur. Oke. Yang nomor urut 4. Oke. Jembatan hidrolis. Oke. Yang nomor urutan 5. Oke. Oh, kincir air sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Archimedes ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang alat peraga hukum pascal jembatan hidrolik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rini Ardita dan di sebelah kanan saya Perkenalkan nama saya Dita Saputra. dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan nama saya Dani Bunda. Di sini kami akan membahas tujuan, manfaat, alat dan bahan, proses pembuatan, dan cara kerja. Tujuan dari penerapan jembatan hidrolik satu, untuk mengetahui pengaruh tekanan yang diberikan kepada suntikan A kepada suntikan B. Yang kedua, untuk membuktikan bunyi hukum pascal kepada dua suntikan tersebut. Manfaat 1. Dapat meningkatkan pengetahuan tentang sistem kerja jembatan hidrolik. Yang kedua, sebagai bahan pembelajaran siswa untuk mempraktikkan sistem kerja hidrolik pada jembatan 1. Kemudian alat dan bahannya alat gunting, lem tembak, pensil, dan penggaris. Kemudian bahannya adalah stik es krim, 2 buah suntik besar, 2 buah suntik kecil, styrofoam, 2 buah selang liquid, kemudian kertas manila, kardus bekas, lem kertas isi lem tembak, dan kertas warna-warni. Proses pembuatan. Yang pertama, kita potong-potong kardus bekas berbentuk persegi, lalu kita lapisi dengan kertas warna-warni dan juga kita membentuk kubus. Langkah yang kedua, buat pinggiran jembatan menggunakan stik es krim. Kita bentuk dengan rapi, buat pinggiran
Kita kasih aplaus dulu. Secara umum penjelasannya sudah sangat jelas ya, baik alat maupun bahannya, bagian-bagian dan sebagainya. Jadi ini sama dengan yang saya sebut tadi adalah namanya jembatan hidrolis. Ya, cuman ini menampalkan itu adalah seolah-olah kalau dalam suatu jembatan itu kan ada plengsengannya, pikirannya di sini ya. Oke. Jadi ketika kita mau menyeberang dari kanan dan kiri dan sebagainya, prinsip ini sebetulnya mirip dengan jembatan ponton. Cuman kalau dalam jembatan ponton itu yang dibuat adalah bur bekas yang diisi dengan air sehingga dia seperti pelampung, jadi naik turun. Kalau ini itu fungsi utamanya adalah sebagai jembatan penyeberang. Oke, jadi secara umum sudah bagus. Oke, silakan ditutup. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali atas presentasi yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok pada pagi hari ini. Semuanya telah menampilkan bisa untuk menampilkan hasil dari karya-karya terbaik untuk tiap kelompok yang sudah merupakan gagasan bersama, yang dihasilkan dari kerjasama bersama, juga adalah kolaborasi bersama. Jadi sekali lagi kita kasih aplaus dulu untuk kelompok. Ini saya minta semuanya berdiri. Kita akan berdiri. Kita melakukan pembahasan dulu ya. Oke. Silakan semuanya pejamkan mata. Tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan. Atur secara perlahan. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, sekarang kedua tangannya ditentangkan di depan. Oke. Ya. Tarik nafas ke atas pelan. Turunkan lagi. Tarik lagi pelan. Tahan, turunkan lagi. Tarik lagi pelan. Tahan, turunkan lagi. Nah, jadi saya minta nanti tahap pertama berarti satu tangan yang digerakkan. Kalau saya kasih contoh 1, maka kita menggambar angka 1. Saya, oke, kita coba sekarang dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita coba pakai dua tangan yang beriringan. Coba dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita coba menggunakan kepala kita ya. Kita membayangkan kita menggambar angka 1 dan seterusnya. Oke, bisa kita mulai. 1, 2, digerakkan. Oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 1. Oke, tepuk tangan dulu. Mas Dito, kira-kira apa yang dirasakan Mas Dito? Tambah enteng. Oke. Mas Dito, pusing lah. Pusing. Bukan benar kali ya. Pusing sekali. Oke, Mas Evan. Untuk Anwar. Wah. Pembelajaran kita harus lakukan itu agar apa? Dan kita tidak terlalu banyak duduk dan juga energi yang ada pada kita itu tetap ya. Jadi intinya pada refleksi yang bisa kita berikan pada pagi hari ini adalah masing-masing kelompok tadi sudah memberikan presentasi yang luar biasa dengan berbagai hasil yang presentasikan tentang kincir. Ada yang mempresentasikan tentang jembatan hidrolik, kemudian ada yang dispenser sederhana, ada yang penerapan tentang lampu tidur, kemudian ada juga yang tentang rangkaian seri benang paralel. Jadi pada intinya adalah pada kegiatan pagi hari ini kita berupaya mengaplikasikan dari teori-teori fisika yang ada untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan alat-alat yang ada di sekeliling kita menjadi lebih bermanfaat dan lebih ekonomis. Dalam arti apa? Kita juga berupaya untuk mengurangi terjadinya penumpukan pada sampah. Karena
yang ada pada sekeliling ini untuk menjadi suatu energi yang bermanfaat dalam kehidupan. Yang kedua apa? Yang kedua agar kita sama-sama tahu ternyata apa? Hampir semua alat-alat yang bekerja di kehidupan sehari-hari kita itu sebetulnya semuanya menggunakan prinsip-prinsip dasar fisika. Oke, terima kasih sekali atas semua perhatian kerjasamanya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin kedepannya kita semua sudah semakin sukses dalam segala hal, tetap senantiasa dalam kesehatan, jangan lupa tetap selalu jaga kondisi, jaga fisik, kemudian protokol kesehatan tetap selalu harus kita perhatikan. Terima kasih. Ada kurangnya kurang lebih mohon maaf saya. Oke, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru akan mampu melakukan pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid, memahami bahwa murid memiliki karakter yang berbeda, gaya belajar yang berbeda. Juga seorang guru bisa memberikan perlakuan yang sama pada setiap murid tanpa adanya suatu diskriminasi, serta wajib memahami adanya kebutuhan belajar pada masing-masing. Dasar pada kebutuhan belajar murid berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, berdasarkan kesiapan belajar murid, yang kedua, berdasarkan minat belajar murid, yang ketiga, berdasarkan profil belajar murid. Sementara pada pembelajaran sosial emosional, seorang guru akan mampu mengambil suatu kesadaran diri, kesadaran sosial, mampu melakukan manajemen diri, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung. Seorang anak akan mampu belajar saat hati mereka terbuka, terhubung dengan lingkungan sekitar, serta adanya tujuan dalam belajar. Bahwa belajar itu adalah merupakan suatu anugerah. Melalui pembelajaran sosial emosional, kita mampu menciptakan kondisi yang mengizinkan semua anak mampu mengakses anugerah tersebut. Saat kompetisi sosial emosional seorang murid akan berkembang, maka aspek akademik mereka pun akan berkembang. Hal ini selaras dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar. Bagaimana seorang guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang mampu mengundang murid mereka untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajarnya. Dukungan di sini bisa berupa suatu kesiapan sosial emosional mereka untuk mengikuti pembelajaran, serta bagaimana seorang guru selalu menanggapi dan merespon positif akan kebutuhan belajar mereka. Sebagai seorang guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik jika dalam tugas-tugas yang diberikan akan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya berdasarkan asas kesiapan belajar. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat di dalam diri seorang murid didasarkan pada minat dan bakat masing-masing anak, dan jika tugas itu mampu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai berdasarkan profil belajar. Jika kebutuhan seorang belajar murid terpenuhi dan kesiapan sosial emosionalnya tidak diabaikan, maka well-being dalam kelas akan tercipta antara guru, murid, dan sekolah, di mana dalam kondisi individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, serta bisa mengambil keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Dengan melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan pembelajaran sosial emosional di kelas, saya merasa anak-anak semakin menghargai di kelas. Anak-anak, murid-murid merasa semakin aman, nyaman, dan senang untuk berada di lingkungan sekolah. Salam guru penggerak.
Mari kita bersama-sama senantiasa mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mari kita wujudkan dan kita persiapkan anak didik kita dalam menghadapi era Indonesia emas dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Akan hadir